Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Islam TV, apa kabar? Semoga senantiasa sehat dan berlimpah ruah rezeki serta kebahagiaan. Terima kasih sudah setia bersama Islam TV. Kali ini Islam TV akan menemani sahabat dengan film yang berjudul Solid Temper. Film ini bercerita tentang seorang pemuda desa bernama Narashima yang datang ke kota demi membalas dendam keluarganya terhadap penjahat bernama Jede dan Potiaraj yang telah menghancurkan dan mengambil jiwa-jiwa orang yang ia cintai. Berhasilkah ia membalaskan dendamnya? Mari kita simak cerita lengkapnya di sini ya. Sebelumnya, klik dulu tombol like, komen, share, dan juga subscribe. Kalau sudah, mari kita lanjut ke ceritanya. Awal film terlihat komisaris polisi mengadakan perkumpulan dengan anak buahnya. Komisaris polisi membahas mengenai rencana penangkapan seorang bernama Jede dan Potiaraj yang menggunakan kekuasaan untuk berbuat semena-mena. Jede dan Potiaraj mereka adalah teman baik, tetapi saat ini menjadi musuh bebuyutan karena saling berebut kekuasaan. Scene berpindah, terlihat Jede sedang bersantai. Di sisi lain terlihat anak Jede sedang latihan meninju. Kemudian datang seorang pria menghampiri Jede dan berkata bahwa Potiaraj telah menipunya. Pria itu tidak suka dengan diamnya Jede atas apa yang diperbuat Potiaraj kepadanya. Ia berkata bahwa Potiaraj dengan bantuan petugas kesehatan Delhi telah memanggil petugas bernama Prakash untuk membantu Potiaraj melawan Jede. Tak disangka ternyata Prakash telah ditangkap oleh Jede dan dimasukkan ke dalam samsak tinju. Kemudian dihajar habis-habisan oleh putra Jede. Lalu pria yang menghampiri Jede tadi dibawa pergi naik mobil. Ia bercerita bahwa ia telah bekerja sama dengan Potiaraj. Dan pria itu memberikan 30 laks agar ia bisa menjadi menteri. Mendengar hal tersebut, Jede kemudian memberhentikan mobil. Lalu mengunci pria tersebut di dalam mobil di jalur kereta api. Kemudian tak lama kereta datang dan menabrak mobil tersebut hingga meledak. Kemudian terlihat Potiaraj mendatangi keluarga yang sedang melakukan pemujaan. Kemudian, ia mendatangi keluarga tersebut karena suami dari keluarga itu melihat aksi pembunuhan yang dilakukan oleh Potiaraj. Takut akan dilaporkan ke pengadilan dan menyebarkan tentang hal itu, Potiaraj langsung menghajar pria tersebut bersama anak dan juga istrinya menggunakan kapak. Sebelum ia menghabisi anak dari keluarga tersebut, anak itu mengucapkan doa-doa yang Potiaraj sendiri tidak tahu artinya. Akhirnya Potiaraj menanyakan kepada dua orang tentang arti yang diucapkan oleh anak tersebut. Dan ternyata itu adalah doa kebenaran. Scene langsung berpindah memperlihatkan adegan pelecehan seorang perempuan di dalam bis yang dilakukan oleh 11 pemain sepak bola. Tetapi di sana terlihat seorang laki-laki berperawakan besar bernama Narashima berhasil menghabisi ke-11 orang tersebut. Kemudian tak lama datanglah polisi, membawa pria tersebut ke kantor polisi bersama dengan keluarga wanita yang dilecehkan di dalam bis. Di kantor polisi terlihat komisaris polisi bersikap seperti meremehkan pria tersebut. Bagaimana bisa satu orang berhasil mengalahkan 11 orang? Narashima tak berbicara satu patah kata pun. Raut wajahnya dipenuhi dengan raut penuh dengan dendam, dan terlihat seperti singa yang sedang marah sehingga membuat komisaris sedikit takut. Komisaris polisi dan pria itu hampir berkelahi karena Narashima tidak mau memberi kesaksian atas apa yang telah terjadi. Hingga mereka dipisahkan oleh seorang pria yaitu guru dari Narashima yang datang bersamanya dari desa. Guru Narashima berkata bahwa ia tak akan menjawab pertanyaan komisaris polisi karena Narashima itu bodoh.
Kemudian komisaris bingung mengapa pria itu dikatakan bodoh, lalu menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi. Kemudian ibu dari wanita yang dilecehkan langsung menceritakan seluruh peristiwa yang terjadi kepada komisaris polisi. Ibu itu berkata pria yang disebutnya Singa inilah yang maju membantu putrinya dari peristiwa pelecehan ini. Setelah keluar dari kantor polisi, keluarga itu saling bertemu. Keluarga wanita yang dilecehkan tadi bertanya apa yang mereka lakukan di kota. Keluarga Narasimha berkata bahwa mereka datang ke kota karena di desa mereka kurang curah hujan, sehingga memutuskan untuk pergi dari desa walau sebetulnya tak ada kerabat mereka di kota dan kedatangan mereka yaitu memiliki maksud lain. Akhirnya, keluarga wanita tersebut menyuruh keluarga Narasimha untuk ikut bersama mereka, dan di sanalah awal mula tali persaudaraan terjalin. Scene berpindah, terlihat wanita cantik bernama Gandhi yang menjadi idola pria bekerja sebagai pedagang di kedai susu. Para pria di sana terlihat sangat tertarik kepadanya karena kecantikan dan kemolekan badannya. Tak lama datanglah sekelompok pria yang selalu memalak uang kepada warga. Apabila tak membayar uang, mereka mengancam dengan senjata tajam. Tak lama datanglah dua keluarga yang baru bertemu di bis tadi. Terlihat keluarga wanita membawa keluarga Narasimha tersebut ke kotanya. Ibu dari wanita yang dilecehkan tadi bernama Manggala. Manggala sudah ditunggu oleh pria tersebut. Pria itu memalak meminta uang kepada Manggala. Tetapi ia menolak hingga pria pemalak tersebut mengeluarkan pisau. Kemudian muncullah Narasimha. Pria pemalak tadi takut melihat Narasimha. Tak lama, pria pemalak dan rombongannya pun lari dan pergi dari tempat itu. Gandhi, sang wanita cantik tadi langsung terkesima dengan Narasimha. Dan tentu saja menatap Narasimha dengan penuh rasa kagum. Gandhi sepertinya menyukai Narasimha. Kemudian, keesokan harinya, Gandhi terlihat sangat antusias untuk bertemu Narasimha. Ia melakukan hal-hal yang bisa menarik perhatian Narasimha dan juga keluarganya. Suatu malam, Narasimha terbangun, kemudian membuka sebuah peti yang berisi trisula. Tak lama, Narasimha pergi keluar rumah dan berjalan sendiri seperti ingin menuju suatu tempat. Kemudian, komisaris polisi melihatnya, lalu menghampiri Narasimha. Sesaat kemudian datanglah guru Narasimha dan berkata bohong kepada komisaris polisi bahwa Narasimha memiliki kebiasaan tidur sambil berjalan. Kemudian guru Narasimha meminta maaf dan berjanji kejadian tersebut tak akan terulang lagi. Komisaris berkata jika mereka melakukan sesuatu yang aneh lagi, maka ia akan menangkap mereka. Akhirnya Narasimha dan guru pulang ke rumah. Guru menasihati Narasimha agar bisa meredam amarahnya dan bertindak menggunakan pikiran. Ibu dan guru Narasimha berkata ia harus hati-hati jika tidak tujuan mereka datang ke kota akan sia-sia. Jika komisaris polisi curiga dan akan menangkap mereka. Keesokan harinya, Narasimha, ibunya dan guru Narasimha mendatangi menteri yang datang dari desa mereka yang akan melakukan acara peresmian. Saat sudah sampai di kota, menteri terkejut melihat Narasimha hingga terkena serangan jantung. Scene berpindah memperlihatkan gadis cantik bernama Gandhi yang selalu berhalusinasi bisa bersama dengan Narasimha. Ia berhayal bisa menjadi kekasih Narasimha. Kemudian scene berpindah memperlihatkan Potiarats dan saudaranya yang membahas mengenai rencana yang dilakukan JD untuk bisa memenangkan anaknya dalam kegiatan politik. Potiarats berkata bahwa saudaranya yang akan menang dan menjadi calon independen dalam pemilihan itu. Lalu terlihat Potiarats bersama saudaranya datang ke suatu tempat dan disambut meriah oleh orang-orang di sana. Ternyata di antara barisan orang yang bersorak ramai untuk Potiarats terdapat Narasimha dan guru yang memantau apa yang mereka lakukan. Tak lama Potiarats dan JD bertemu kemudian saling mengancam untuk membunuh satu sama lain. Potiarats dan saudaranya masuk ke dalam ruangan yang di sana terdapat banyak awak media untuk menandatangani sesuatu. Setelah keluar dari ruangan, terlihat Narasimha dan gurunya terus memantau gerak-gerik mereka. Tak lama terjadilah ledakan besar dari mobil yang dikendarai oleh saudara Potiarats yang menewaskan 4 orang. Mereka mengira dalang dari perbuatan ini adalah JD. Tetapi mengejutkannya, Potiaratslah yang sudah melakukannya. Ia menyusun rencana untuk mendapatkan 50.000 suara politik atas insiden yang telah terjadi. Ia menyuruh saudaranya tadi untuk berakting seolah-olah menjadi korban dari ledakan yang baru saja terjadi. Ia akan memanggil pers agar mendapatkan publisitas politik dan mendapatkan suara yang lebih banyak. Sungguh licik. Kemudian Potiarats memerintahkan anak buahnya agar tak ada yang bisa masuk ruangan itu kecuali dia sampai pers datang. Tak lama komisaris polisi datang untuk melihat keadaan korban ledakan itu. Di sisi lain juga Narasimha dan gurunya ingin menyelinap masuk. Mereka membuat rencana dengan berakting. Narasimha sedang terluka dan membutuhkan perawatan di rumah sakit. Saat akan masuk ruangan, komisaris dihadang oleh Potiarats.
Kemudian Narasimha memanfaatkan waktu itu. Narasimha masuk dan membunuh saudara Potiarats dengan menusuknya memakai trisula tepat di bagian tenggorokan hingga ia benar-benar tewas. Pers datang, Potiarats berakting bahwa adiknya adalah korban ledakan bom yang dilakukan oleh JD. Potiarats tak tahu saudaranya sudah mati dibunuh oleh Narasimha. Saat Potiarats mengkode agar saudaranya teriak tapi malah tak ada respon. Dokter meminta kondisi saudara Potiarats, ia pun terkejut mengapa saudaranya benar-benar mati. Mendengar hal tersebut, Poti langsung mengusir pers, dan salah satu orang yang ada di ruangan berkata bahwa saudara Potiarats dibunuh oleh suruhan JD saat mereka di luar. Ketika hari pemakaman saudaranya, Potiarats tak ikut hadir. Kemudian Potia didatangi seorang menteri menanyakan mengapa ia tak hadir di hari pemakaman saudaranya. Lalu menteri tersebut menasihati Potiarats mengenai politik yang ia lakukan. Menurut menteri, komisaris sedang mengawasi mereka. Kemudian meminta Potia untuk mengajukan pengadilan terkait kasus ini. Dan sisanya menteri itu akan mengurusnya. Kemudian Potiarats marah hingga membuat menteri jatuh tersungkur dan berkata bahwa mereka yaitu preman dan menteri akan terus bertentangan bagaikan Tuhan dan juga iblis. Ia tak akan menuruti apa yang dikatakan oleh menteri dan tak akan bersikap seperti seorang anjing karena mereka pasti akan berkhianat di akhir. Potiarats berjanji akan membunuh JD dan anaknya dengan tangannya sendiri. Scene berpindah, JD merasa marah atas tuduhan pembunuhan yang ia lakukan. Ia merasa telah disudutkan dan difitnah oleh Potiarats. Kemudian anak buah JD berkata hari pemilihan telah semakin dekat. Dengan adanya pemberitaan ini, putra JD bisa saja tidak mendapatkan suara. JD tak akan tinggal diam, hal ini tak boleh terjadi. Kemudian JD berniat menyuap lembaga penyelenggara pemilihan politik ini. Lalu terlihat datanglah teman Narasimha dari desa yang menyamar sebagai peramal datang ke kota untuk memastikan keadaan Narasimha. Di sana teman Narasimha meramal beberapa orang yang ia temui. Salah satunya adalah Gandhi. Ia mengatakan bahwa Narasimha mencintai seorang wanita. Gandhi sudah kegeeran, ia menyangka wanita itu adalah dirinya. Tetapi bukan, peramal itu berkata bahwa wanita itu bukanlah Gandhi. Gandhi marah dan akhirnya penyamaran teman Narasimha pun terbongkar, yang membuatnya dikejar-kejar oleh Gandhi dan teman pria Gandhi. Melihat kedatangan temannya Narasimha ke desa, guru memarahinya dan berkata bahwa hal ini bisa membongkar rencana mereka. Kemudian guru menyuruh teman Narasimha untuk pulang ke desa sebelum ada orang yang mengetahuinya. Lalu teman Narasimha memberikan uang titipan warga desa untuknya dan berkata ia harus berhasil menuntaskan dendamnya. Narasimha terlihat terharu meneteskan air mata. Tak lama Narasimha dan guru melihat putra JD sedang bercakap lewat telepon dengan JD. Putra JD akan pergi ke disko. JD memperingatkan putranya untuk menjaga diri karena ia menjadi incaran Potiarats dan anak buahnya. Narasimha dan gurunya terus memperhatikan gerak-gerik putra JD. Benar saja, anak buah Potiarats sudah mengepungnya. Putra JD lari untuk kabur dan masuk ke sebuah ruangan dan dilihat seorang polisi. Putra JD merasa sudah aman dari kejaran anak buah Potiarats. Saat akan buang air, putra JD terkejut melihat kedatangan Narasimha. Di sana, Narasimha tak memberi ampun putra JD. Ia menghajarnya dan membunuhnya dengan trisula tepat di leher putra JD tersebut. Tak lama datanglah komisaris polisi dan rombongannya masuk ke dalam ruangan itu. Mengetahui hal itu, gurunya langsung menarik Narasimha untuk masuk ke dalam ruangan. Putra JD terbunuh sadis dan komisaris menyuruh anak buahnya untuk mencari pembunuh putra JD. Ia memeriksa setiap orang yang ada. Takut akan ketahuan dan dicurigai oleh komisaris polisi, guru menyuruh Narasimha untuk pergi terlebih dahulu, menyelinap di dalam rombongan. Agar Narasimha tak ketahuan, guru membuat rencana. Ia menarik kabel listrik untuk mengalihkan perhatian komisaris polisi agar Narasimha bisa kabur dan kejadian itu malah justru membuat guru menjadi tewas. Melihat guru Narasimha tewas mengenaskan, komisaris polisi langsung menebak siapa penyebab pembunuhan tersebut. Komisaris langsung mendatangi kediaman Narasimha. Narasimha tak ada di sana, yang ada hanyalah ibu Narasimha. Komisaris polisi berkata bahwa guru Narasimha telah tewas karena membantu Narasimha membunuh putra JD. Mendengar hal tersebut, ibu Narasimha sedih karena kematian guru Narasimha, tapi merasa sangat senang akan kematian putra JD. Melihat ibunya diperlakukan secara kasar, Narasimha pun datang. Ibu berkata mengapa dia malah datang bukannya melarikan diri. Kemudian scene berpindah menceritakan awal mula mengapa mereka bisa datang ke kota demi membalaskan sebuah dendam.
Narasimha adalah pemuda tampan, baik hati, dan kuat di desanya. Narasimha sangat diagung-agungkan oleh warga desa dan diperlakukan seperti dewa. Ia orang yang periang dan sangat suka membantu orang yang kesusahan. Narasimha sangat menyukai kebaikan dan menentang kejahatan. Narasimha jatuh cinta kepada salah satu gadis desa anak pejabat pemerintah bernama Suhana dan berencana akan memperistri Suhana. Pada suatu hari, ketika mereka sedang belajar sepeda bersama dengan romantis, tiba-tiba Suhana hampir ditabrak oleh putra Jede dan menyebabkan Suhana jatuh ke danau. Melihat hal tersebut, Narasimha pun marah. Putra Jede juga bersikap sombong dan menentang Narasimha dengan menggunakan pistol. Hal itu yang membuat Narasimha tidak menyukainya. Akhirnya mereka pergi setelah dipisahkan oleh Menteri Desa dan ayah Suhana, yaitu sebagai pejabat desa. Putra Jede dan rombongannya datang ke desa Narasimha dengan maksud melakukan perjanjian politik. Mereka bermalam di tempat Suhana dan merencanakan sesuatu yang tidak baik kepada Suhana atas apa insiden yang telah terjadi sebelumnya. Putra Jede berencana akan memperkosa Suhana. Keesokan harinya, saat Putra Jede meminta ayah Suhana agar Suhana bisa mengantarkan berkas ke ruangannya, pada saat itu mereka akan melakukan aksinya, yaitu memperkosa Suhana. Bel berbunyi, bukannya Suhana yang datang, tapi gadis kecil bernama Ciki, yaitu adik dari Narasimha, yang mengantarkan berkas itu dengan alasan bahwa Suhana sedang mempersiapkan acara pertunangannya dengan Narasimha. Mendengar hal itu, Putra Jede marah, kemudian menampar Ciki. Akhirnya Ciki yang menjadi bahan pemuas nafsu dua orang brengsek tersebut. Lalu Ciki dibuang mereka ke sungai dengan badan yang dipenuhi darah. Melihat hal itu, Narasimha, Suhana, dan seluruh warga terkejut kemudian membawa Ciki ke dokter. Sampai-sampai kakek Narasimha syok dan diam tak bergerak. Dokter berkata bahwa Ciki telah diperkosa. Untungnya Ciki tak tewas, tetapi Ciki mengalami trauma yang sangat mendalam. Mengetahui hal tersebut, Narasimha menjadi sangat marah dan mencari para pria yang melakukan pemerkosaan terhadap adiknya. Ia menanyakan dari mana mereka berasal dan berjanji akan membunuhnya. Narasimha dan keluarga melaporkan hal ini kepada polisi. Saat mereka semua ke kantor polisi, terlihat Jede dan rombongannya menyogok dokter dan meminta dokter untuk membuat laporan bahwa Ciki bukan korban pemerkosaan. Kemudian Jede dan Potiarats dipersilahkan masuk ke ruang perawatan Ciki dan Jede menyekap wajah Ciki dengan bantal hingga tewas. Kakek Narasimha yang sebelumnya terdiam langsung bangun melihat cucunya disekap hingga akhirnya ia pun dibunuh oleh Potiarats dengan mencekiknya menggunakan selendang. Kemudian terlihat Menteri Desa mendapat telepon dan berkata bahwa Ciki telah meninggal dunia. Mendengar hal tersebut, lantas mereka ke rumah sakit untuk melihat kondisi Ciki. Suhana terkejut mendengar ucapan dokter bahwa Ciki bukan korban pemerkosaan, tapi Ciki jatuh hingga ia berdarah. Mendengar ucapan itu, Suhana memanggil Narasimha. Narasimha langsung menghajar dokter itu hingga tewas. Narasimha dibawa menuju kantor polisi atas apa yang ia lakukan kepada dokter atas instruksi menteri. Bukannya dibawa ke kantor polisi, ia malah diturunkan di pinggir jalan dekat danau. Polisi mengungkapkan bahwa Ciki adalah korban pemerkosaan dan dokter telah menerima suap dari Jede, oleh karena itu pantas saja jika Narasimha menghabisi dokter tersebut. Kemudian polisi meminta Narasimha pergi melarikan diri membalaskan dendamnya kepada orang-orang tersebut. Saat akan pergi, Narasimha malah ditembak oleh polisi yang sudah bekerja sama dengan Jede hingga ia jatuh ke danau. Untuk menutup kasusnya, Jede berkhianat dengan menembak polisi tersebut hingga tewas. Scene berpindah, terlihat bahwa Narasimha tidak tewas dan berhasil diselamatkan oleh warga. Mendengar semua yang telah dialami oleh Narasimha dan keluarganya, Suhana meminta Narasimha tak mengatakan sepatah kata pun sebelum ia membunuh dan membalaskan dendam kematian Ciki, kakeknya, dan dendam seluruh warga atas apa yang telah orang-orang itu lakukan kepadanya. Itulah penyebab mengapa mereka datang ke kota. Mendengar cerita dari Narasimha, Manggala dan seluruh warga yang ada di sana ikut mendukung apa yang akan dilakukan Narasimha untuk membalaskan dendamnya. Narasimha mengaku bahwa ia telah melakukan hal yang tidak baik, yaitu membunuh, tapi orang-orang itu yang membuat Narasimha melakukan kejahatan. Narasimha tak akan menyerahkan diri ke polisi sebelum ia dapat membunuh dan menuntaskan dendamnya. Kemudian scene berpindah, terlihat Jede telah dikepung Potiarats dan anak buahnya di dekat rel kereta. Jede yang hanya sendiri terlihat gugup dan melarikan diri dari rombongan Potiarats.
Mereka melakukan kejar-kejaran hingga akhirnya saat hampir tertangkap, JD diselamatkan Narasimha dan dibawa ke tempat yang lebih aman. JD tak tahu bahwa pria itu adalah Narasimha dan berusaha menawarkan sesuatu karena Narasimha telah menolongnya. Setelah JD tahu pria itu adalah Narasimha, JD berusaha kabur menghindari Narasimha dengan mengetuk setiap pintu rumah dan mencari pertolongan. Tak ada yang menolong JD hingga akhirnya Narasimha menghajar JD dan kemudian menusuknya menggunakan trisula. Komisaris polisi datang ke tempat terbunuhnya JD. Kemudian Manggala memohon agar komisaris tak menangkap JD dan ternyata komisaris tak akan menangkap JD. Ia malah akan mencoba membantu JD agar terbebas dari jeratan hukum. Kemudian terlihat Potiarach bingung atas kematian sahabat yang menjadi musuhnya saat ini. Jika bukan ia, lalu siapa yang membunuh JD dan juga putranya? Potia langsung mengingat Narasimha. Kemudian Potia memanggil komisaris polisi, dia tahu siapa pembunuh JD. Kemudian ia memanggil pers dan berkata bahwa ia yang membunuh JD agar ia bisa masuk penjara dan aman dari kejaran Narasimha. Saat Potiarach akan dibawa ke kantor polisi, ternyata Narasimha sudah mengikutinya dan segera akan membunuhnya sebelum Potiarach sampai di kantor polisi. Potiarach yang sudah tahu akan hal itu sudah membuat rencana. Potiarach lari dan pergi ke suatu tempat menggiring Narasimha untuk datang. Sesampainya di sana, Narasimha dikepung oleh anak buah Potiarach. Narasimha diserang oleh anak buah Potiarach, tapi Narasimha dengan mudah bisa menghabisi mereka. Tersisa Potiarach, mereka melakukan perkelahian hingga Narasimha terkena tusukan. Saat melihat Narasimha pingsan, Potiarach akan menebas kepala Narasimha dengan kapak. Tetapi Narasimha bangkit melawan dan akhirnya Narasimha berhasil membunuh Potiarach, menikamnya dengan menggunakan trisula seperti korban-korban sebelumnya. Setelah semua dendam terbalaskan, Narasimha berencana menyerahkan diri kepada komisaris polisi. Komisaris polisi justru membebaskan Narasimha karena menurutnya apa yang dilakukan oleh Narasimha adalah hal yang benar dan meminta Narasimha serta ibunya untuk pulang ke desa. Akhirnya mereka berpamitan kepada keluarga Manggala dan warga yang ada di sana, kemudian mereka pulang ke desa. Hingga akhirnya ia bertemu dengan cintanya itu Suhana dan berhasil pulang membalaskan dendam. Semua warga desa menyambut kembalinya Narasimha ke desa dengan bahagia. Film pun selesai. Nah sahabat, demikianlah alur cerita film Solid Temper. Pembalasan dendam yang sungguh sangat apik dan juga epik ya. Semoga sahabat semua terhibur dengan alur cerita film ini ya. Saksikan terus video-video SLMT TV yang lainnya. Dukung selalu SLMT TV dengan klik like, komen, share, dan juga subscribe ya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.